Jadi ini adalah tampilan layout 1 dari game Dino Chrome ini. Di layout 1 terdapat beberapa objek, yaitu tombol pause dan play sound atau musik. Terus ada dino, ada kaktus atau obstacle, ada awan, ada burung, dan ada background, ada tanah. Kemudian di sini juga ada skor. Pada dino kita letakkan behavior platform. Kemudian pada tanah itu behaviornya adalah solid dan ward. Kemudian pada dino double jumpnya kita enable supaya dia bisa lompat 2 kali. Kemudian ini adalah event sheet dari layout 1. Yang pertama yaitu global number record sama dengan 0, fungsinya untuk menyimpan skor tertinggi. Kemudian global number BGM on sama dengan 1, itu fungsinya untuk ketika 1 musik on, ketika 0 musik off. Kemudian global number score untuk menghitung skor pemain. Kemudian global number speed untuk menambah kecepatan atau sebagai variabel kecepatan. Kemudian event sheet nomor 1 yaitu on start of layout. Pada event sheet ini, sprite set animation to run. Ketika begitu game dimulai, animasinya langsung ke run. Animasi run itu seperti ini. Seperti ini. Kemudian event sheet kedua yaitu keyboard space is done. Dan platform is on floor. Saat tombol spasi ditekan atau saat karakter sprite ini, dino ini menyentuh tanah, maka aksinya adalah si dino ini akan melompat atau simulate platform racing jump. Dia akan melompat, kemudian animasinya set ke animasi lompat. Animasi lompat itu seperti ini. Lompat, kemudian audionya on, ada audio lompat. Kemudian episode ketiga yaitu on space release. Ketika tombol space ditekan, dilepas, maka animasi kembali ke animasi run tadi. Kemudian ini episode keempat yaitu everything. Pada episode ini tile background yaitu tanah tadi move forward means speed, jadi dia bergerak dari kiri ke kanan. Terus ada spread move forward speed, jadi spread dino ini bergerak dari kiri ke kanan, berlawanan arah dengan si backgroundnya ini. Kemudian split set X to 115 ini untuk mengunci posisi si naga ini tetap berada di sini, tidak berpindah-pindah kecuali saat dia melompat. Kemudian ada spread 3 yaitu kaktus tadi, dia bergerak sama dengan di tanah tadi, ini juga sama. Kemudian episode kelima yaitu keyboard down arrow is down dan spread platform is on floor. Aksinya adalah ketika tombol panah bawah dipencet, spread naga tadi, spread T-Rex tadi, set animasinya ke sit atau menunduk. Animasi menunduk itu seperti ini. Jadi ketika ditekan dia akan menjadi seperti ini.
Kemudian kemudian episode ke-6, ketika tombol panah bawah tadi dilepas, animasinya kembali ke run. Lalu episode ke-7 yaitu sistem create object. Jadi setiap 2,5 detik sistem otomatis membuat objek sepertiga atau katus pada layar dengan ketinggian seperti ini di atas tanah. Kemudian animasinya atau katus tadi muncul secara random dari beberapa frame. Pada katus saya sudah menyiapkan beberapa frame, beberapa macam model katus. Jadi di sini tinggal memanggil beberapa frame tersebut agar munculnya random atau berurutan secara bergantian. Dan episode 8 yaitu setiap 10 detik sistem menambahkan 1,5 pada speed agar semakin lama bermain semakin cepat dan semakin sulit. Kemudian versi ke-9 yaitu sistem X kurang dari 10. Jadi awan ini dipindah dari kanan layar, dipindah dari sini ke kanan layar, langsung ke sini. Nanti dia pindah ke sini pada saat game dimulai. Kemudian dia posisinya random dan bergerak mundur seperti yang telah diatur di sistem evertick ini. Kemudian dia akan mengset animasinya dua frame. Animasi awan itu seperti ini. Jadi awan itu akan muncul secara bergantian berdasarkan frame ini, frame 1 dan frame 2. Dan sprite 10 juga sama, awan satunya. Kemudian kemudian episode ke-11 yaitu sistem score record. Sistem set record to score fungsinya adalah untuk mengupgrade high score. Kemudian event sheet ke-12 yaitu sprite collision dengan katus atau sprite collision dengan burung. Aksinya adalah sistem speed to 0, jadi semuanya jadi diam. Kemudian ada audionya ketika dia menyentuh dua objek ini. Kemudian sprite-nya berganti animasi ke collision. Animasi collision adalah seperti ini. Nah, ya kayak dongeng gitu. Kemudian ada episode ke-13 yaitu setiap 10 sampai 10 atau 15 detik dia meng-create objek burung ini pada layar dan posisi yang telah ditentukan. Jadi secara random dia akan muncul antara 10 atau sampai 15 detik. Kemudian sistem setiap 0,1 detik sistem itu menambahkan 1 pada skor. Dan skor ini untuk menampilkan skor yang kita dapatkan di sini akan muncul di sini nanti skornya. Dan episode ke-15 yaitu local storage. Fungsinya yaitu local storage on all state complete. Fungsinya yaitu setelah data tadi tersimpan, kemudian pergi ke layout 2. Pada layout 2, layout yang ini, maka di sini akan ditampilkan high score tadi. High score yang ini tadi, bukan high score. Dan episode ke-16 yaitu touch on touch sprite. Ini sprite yang ini, sprite yang play off sound. Ketika BGM sama dengan 0, sistem ini set BGM sama dengan 1. Ketika ditekan sprite ini, tombol pause ini, dia akan set BGM to 1. Kemudian jika ditekan lagi, dia akan set BGM to 0. Jadi ketika 1 dia akan hidup, jadi ketika 0 dia akan mati. Kemudian kita ke layout 2. Pada layout 2 ini akan menampilkan skor yang terdapatkan pada game sebelumnya. Kemudian ini adalah high score atau skor tertinggi yang saya dapatkan selama permainan ini. Kembali ini untuk kembali ke layout 1, kembali ke game untuk memulai ulang game, dan lainnya sama seperti layout 1 ya. Ini layout 2. Ini episode kedua yaitu global number BGM 2. Episode kedua yaitu sistem all star layout. Dia mengesop animasinya. Jadi pada layout 2 ini ketika kalah langsung ke layout 2. Pada layout 2 ini
sistem on start layout, dia akan stop animasinya si dino tadi, kemudian menampilkan skor yang terdapatkan di sini. Kemudian get item record, ini get item record itu untuk menampilkan hasil yang didapatkan dari game yang kita mainkan tadi sebelum kalah. Kemudian ini mouse on the button, klik pada sprite ini, yang ini ya, dia akan kembali ke layout 1, atau bisa juga dengan keyboard menekan space, dia akan kembali ke layout 1, men-set skor tadi yang ini menjadi 0, kemudian set stack menampilkan teksnya menjadi 0, kemudian ada sound, ketika tombol itu dipencet akan muncul sound. Kemudian ini local storage on item record get, ini untuk menampilkan skor tinggi, jadi tampilannya di sini high score tadi. Nah, set text to record, ini untuk menampilkan ke layar, ke layout ke sini. Ini untuk mendapatkan skor tertinggi, dan ini untuk menampilkannya. Kemudian global layout ini berfungsi untuk mengatur play dan pause, play dan off BGM atau musik pada layout 1. Pada referensinya yaitu sistem on start of layout, BGM-nya itu tidak langsung, BGM-nya itu langsung dimulai. Play BG sound atau BGM looping at volume min 5 dBm, jadi volumenya itu lebih kecil 5 dBm dari volume aslinya. Kemudian ini kondisi ketika lagu muted. Sistem ketika BGM sama dengan 0, maka set BGM ke muted atau dimatikan. Ini animasinya ke frame to 0. Pada frame 0 adalah gambarnya seperti ini. Ini frame 0 dan ini adalah frame 1. Jika LC, maka set BGM unmuted, set animation to frame 1. Frame 1 tadi seperti ini ya. Ini frame 1. Kemudian fungsi ini kita panggil di layout di referensi 1 pada paling atas. Ini include global layout. Jadi pada referensi 1 kita cuma tinggal mengaktifkan tombol ini. Fungsinya kita buat di global layout referensinya. Jadi versi 1 cuma mengaktifkan fungsi toolsnya saja. Jadi untuk keunggulan dari game yang saya buat ini adalah ada tombol pause dan play BGM, daripada yang di Chrome tidak punya tombol pause dan play BGM. Kemudian Dino ini saya atur untuk lompat 2 kali agar untuk memudahkan bermain. Itu saja keunggulan dari game yang saya buat ini. Oke, sekian dari saya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.